saya Serana Astuti. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktek pijat bayi yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan bayi, kemudian untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada bayi, dan yang pasti untuk menunjang perkembangan pada bayi agar bayi lebih aktif dalam bergerak. Di sini saya sudah menyiapkan alat, primemori minyak kelon, kemudian saya sudah menyiapkan handuk, kemudian saya sudah menyiapkan alas untuk si bayi. Langsung saja saya akan meminta izin kepada ibu dari si bayinya. Permisi ibu. Selamat pagi, saya perawat Serana Astuti. Di sini saya akan melakukan pijat bayi pada anak ibu ya Bu. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau ibu bersedia, di sini saya melakukan pijat bayi untuk menunjang perkembangan pada tubuh anak ibu ya. Kemudian agar anak ibu merasa lebih nyaman, dan yang pastinya agar tidak ada kelainan pada anak ibu. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau bersedia kita langsung saja ya Bu. Permisi ya nak, ibu akan memijat sebentar, nggak sakit kok. Langkah yang pertama, selain kita menyiapkan alat, yang pastinya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Pastikan bahwa kuku-kuku kita tidak panjang, dan kita harus menjaga kenyamanan pada si bayi. Kita buka bedongnya terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan minyak telon secukupnya agar anak merasa hangat atau licin dalam saat memijat. Kita nanti akan memijat di bagian kaki, tangan, perut, serta punggung. Langsung saja kita memulai dari bagian kaki terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menggunakan perahan India, yaitu dengan memerah kaki dari pangkal paha sampai ke bawah dengan keadaan punggung tangan kita di bagian atas. Seperti ini. Ini tidak ada batasan waktu, kita lakukan dengan sesuai kebutuhan. Setelah itu kita melakukan peras putar, sama keadaan punggung tangan masih di atas. Kemudian setelah kita melakukan peras putar, kita beralih ke telapak kaki. Di telapak kaki kita mengurut telapak menggunakan ibu jari dengan arah dari bawah ke atas. Nah, setelah itu kita melakukan gerakan titik tumpul pada telapak kaki, yaitu bawah, tengah, dan atas, dengan memijat dengan ibu jari selama 3 detik. Nah, setelah itu kita beralih ke gerakan untuk menarik lembut pada jari si bayi. Ini tidak usah keras-keras, kita sesuaikan dengan umur si bayi. Nah, setelah itu kita melakukan gerakan langsung ke punggung kaki. Kita mengurut dengan menggunakan ibu jari juga. Kemudian kita melakukan peras putar pada punggung bayi menggunakan 2 jari. Lalu kita juga tidak lupa melakukan gerakan peragangan dengan membentuk huruf C. Telunjuk kita berada di bagian jari si bayi, kemudian ibu jari kita ke tumit si bayi. Seperti ini, agak ditekan kurang lebih selama 3 detik. Jangan terlalu keras. Nah, setelah itu kita
kita melakukan gerakan Swedia, yaitu gerakan yang berlawanan dengan gerakan India, dari bawah ke atas dengan keadaan punggung tangan di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan yang sama seperti kaki kanan, kita beralih ke kaki kiri. Melakukan gerakan India dari atas ke bawah. Kemudian kita menggunakan gerakan Swedia, gerakan teras putar. Lalu ke telapak kaki, gerakan memijat telapak kaki dengan ibu jari. Kemudian kita menggunakan tumpuan titik pada telapak kaki, di tengah, atas, bawah, tengah, atas dengan ibu jari selama 3 detik kurang lebih. Kemudian setelah itu kita melakukan gerakan pada punggung kaki juga menggunakan ibu jari. Kita lakukan lagi sama menggunakan peras putar dengan 2 jari di punggung kaki. Kemudian kita melakukan gerakan peragangan membentuk huruf C seperti yang tadi ya, kurang lebih 3 detik, jangan terlalu tertekan. Terus kita melakukan gerakan Swedia dari bawah sampai ke atas. Setelah kita melakukan pergerakan seperti yang tadi itu kedua kaki, kemudian kita tidak lupa untuk menggulung atau menggiling setiap kakinya seperti ini di samping kaki secara bergantian. Nah, kemudian setelah kita menggulung, tahap akhir yaitu merapatkan kedua kaki. Kemudian kita elus dari atas sampai ke bawah. Jangan terlalu tertekan ya. Nah, itu adalah pergerakan pemijatan pada bagian kaki. Setelah kita melakukan gerakan pada kaki, kita beralih gerakan pada perut. Tujuan kita memijat perut untuk merangsang gerakan peristaltik pada usus. Selain itu juga agar BAB pada bayi lancar. Maksud saja pada perut kita menggunakan gerakan yang pertama adalah ayunan sepeda. Kita mengayun gerakan mengayun sepeda itu gerakan memijat perut bayi secara bergantian seperti di kaki tadi, dari atas sampai bawah perut. Kemudian kita harus memperhatikan usia si bayi dan jangan terlalu keras dalam memijat perut bayi. Kita juga menggunakan gerakan mengayun sepeda dengan kaki diangkat seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita menggunakan gerakan mengayun sepeda, kita menggunakan gerakan bulan matahari, yaitu dengan gerakan yang tangan kanan setengah lingkaran, terus yang tangan kiri lingkaran penuh. Jadi gerakannya gini, terus gini, gitu. Kita gerakan pada perut. Setelah kita melakukan gerakan bulan matahari, kita menggunakan gerakan I love you. Yang pertama, kita menggunakan gerakan memakai tangan kiri I seperti ini di samping perut si bayi. Kemudian love itu kita menggunakan tangan kanan dengan membentuk huruf L dari atas ke samping terus ke bawah. Kemudian U-nya kita menggunakan gerakan seperti U, tapi U-nya terbalik dari bawah ke atas seperti ini. Dari bawah ke atas langsung turun lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Terus gerakan yang terakhir pada perut kita menggunakan gerakan jari melingkar. Jadi kita membentuk lingkaran pada perut dengan menggunakan 2 jari dan searah dengan jarum jam. Jangan terlalu keras menekannya.
tangannya. Nah, gerakan mengangkat jari-jari ini inilah yang bertujuan untuk merangsang gerakan peristaltik usus pada si perut bayi. Nah, setelah kita melakukan gerakan pada perut, kita langsung beralih ke tangan. Kita melakukan gerakan pada tangan, prinsipnya sama seperti gerakan pada kaki. Kita melakukan gerakan perahan India, punggung tangan di atas. Terus kita menggunakan peras putar. Terus langsung kita beralih ke telapak tangan dengan memijatnya menggunakan ibu jari. Nah, setelah kita melakukan gerakan memijat telapak tangan, kita menggunakan tarikan pada jari bayi secara halus ya. Jangan terlalu keras. Kemudian kita beralih ke punggung tangan. Di punggung tangan kita menggunakan gerakan peras putar menggunakan 2 jari. Setelah kita melakukan gerakan di punggung tangan, kita beralih ke pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Nah, setelah itu kita menggulung tangan seperti yang di kaki tadi. Terus kita menggunakan gerakan swedia dari bawah ke atas. Prinsipnya sama seperti yang di kaki tadi ya. Setelah itu kita melakukan gerakan yang sama pada tangan yang sebelah kiri. Gerakan India. Terus gerakan memutar. Telapak tangan kita pijat, terus jari tangan kita tarik secara halus. Kemudian kita pijat punggung tangan. Kita melakukan peras putar di pergelangan tangan. Terus kita melakukan gerakan swedia dari bawah ke atas. Terus kita menggulung tangan. Nah, setelah kita melakukan gerakan pada tangan, kita beralih ke muka. Pada muka ini kita melakukan gerakan kita menyetrika pada kening dahi menggunakan ibu jari seperti ini. Jangan terlalu keras. Kemudian kita menyetrika alis. Nah, kemudian kita melakukan gerakan senyum 1 bawah mata seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan senyum 2 di bagian hidung. Hidungnya tidak ada ini. Terus kita melakukan gerakan senyum 3 di bagian bawah dagu, naik ke bagian belakang telinga, kemudian kita maju sampai ke dagu lagi. Nah, seperti ini. Terus yang ketiga adalah gerakan melingkar, hampir sama seperti gerakan senyum ketiga, bawah dagu, terus melingkar ke belakang telinga, maju lagi ke dagu. Nah, seperti ini. Itulah gerakan pada muka. Kemudian kita melakukan gerakan pada punggung dengan posisi bayinya tengkurap ya. Kita tengkurapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menggunakan gerakan maju mundur pada punggung bayi seperti ini. Setelah kita melakukan gerakan maju mundur, kemudian kita melakukan gerakan menyetrika. Tangan kanan kita di bawah pantat sambil memegang pantat. Terus tangan kiri kita menyetrika dari atas sampai ke pantat. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan gerakan menyetrika dengan kaki diangkat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita juga akan melakukan gerakan melingkar pada tulang punggung. Gerakan melingkar kita lakukan dengan memutar di pinggir tulang punggung garis tengah ini seperti ini, dari atas sampai ke bawah secara bersamaan. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian kita melakukan gerakan menggaruk, yaitu menggaruk dari atas sampai ke bawah punggung. Nah, seperti ini. Nah, inilah tujuan kita saat memijat, kuku kita tidak boleh panjang. Kita melakukan gerakan menggaruk, kita gerakan relaksasi pada punggung sesuai dengan kebutuhan juga. Kita merelaksasi punggungnya sesuai, kita pijat sesuai kebutuhan. Kemudian kita balikan lagi si bayi,
kita akan menggunakan gerakan relaksasi untuk merilekskan bagian anggota tubuh. Dengan kita mulai dengan tangan ya. Tangan kita silangkan dengan hitungan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita diagonal tangan dan kaki hitungan 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Lalu ganti kaki sebelah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita beralih ke kaki. Sama seperti tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita melakukan gerakan pada pergelangan kaki secara bersamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita menunggu ke kaki secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita melakukan gerakan relaksasi ini, kita pijat untuk merilekskan anggota-anggota tubuh sesuai kebutuhan juga. Nah, itu mungkin hanya itu saja gerakan pijat pada bayi yang dapat saya lakukan. Saya akan mengembalikan bayi kepada ibu bayi. Ibu, ini bayinya sudah selesai dipijat. Semoga bayi ibu sehat selalu ya Bu. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum.